Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu koleksi saya ya. Sebuah tombak ya, tombak pusaka, tombak piring lanang ya, atau piring jaler ya. Baik, kita mulai. Tombak piring lanang atau piring jaler ya adalah salah satu dapur tombak lurus yang bentuknya sederhana ya, sangat sederhana, dan biasanya wilahnya itu agak tebal, kokoh dan tajam ya. Sedangkan bagian kepet pada sor-soran berbentuk melengkung ke atas ya. Nah, seperti ini. Piring lanang ya berasal dari kata piri ing pelanangan ya. Piri artinya apa? Kebiri. Biri artinya adalah kebiri, dikebiri atau dihilangkan. Ing artinya di atau pada ya, sedangkan pelanangan artinya kemaluan pada laki-laki ya, kejantanan ya. Jadi makna dari piring lanang adalah mengebiri atau menghilangkan kejantanan laki-laki. Meskipun bentuk tombak piring lanang atau piring jaler sangat sederhana, tombak ini tetap terlihat indah ya dan luas ya, bisa kita lihat seperti ini tombaknya. Tapi di balik kesederhanaan bentuknya tersebut tersimpan aura yang angker atau ngegerisi ya, karena tombak ini dahulu diperuntukkan sebagai senjata perang. Energi pada tombak piring lanang atau piring jaler biasanya bersifat panas dan nyekrak ya, sehingga orang yang memegang atau memiliki tombak ini akan menjadi orang yang pemberani ya, dan tidak takut apapun. Tapi jika tidak kuat akan membuat pemiliknya mudah marah, panasan karena terbawa oleh karakter tombak tersebut. Sekarang kita bergeser ke tuah ya. Tuah tombak piring lanang ya. Pada zaman dahulu, zaman kerajaan, tombak piring lanang merupakan senjata para panglima dan senopati perang ya. Terbawa dari tuah tombak ini akan membuat nyali musuh ciut seperti kehilangan kejantanannya ketika berhadapan dengan orang yang membawa tombak ini, sehingga dengan mudah bisa dikalahkan dalam pertempuran. Sedangkan untuk filosofi dari tombak piring lanang adalah sebagai sebuah pusaka, atau nama tombak piring lanang juga memiliki makna yang merupakan sebuah pesan ya, agar sebagai manusia hendaknya kita bisa meredam dan mengendalikan syahwat atau hawa nafsu kita yang disimbolkan dengan mengebiri kemaluan, piri ing pelanangan, karena manusia yang paling baik ya, manusia yang sejati adalah manusia yang mampu mengebiri atau menghilangkan hawa nafsu keduniawian untuk dapat mencapai kesejatian. Energi pada tombak piring lanang atau piring jaler biasanya bersifat panas dan nyekrak ya, sehingga orang yang memegang atau memiliki tombak ini akan menjadi orang yang pemberani ya, dan tidak takut apapun.
Tetapi jika tidak kuat akan membuat pemiliknya mudah marah, panasan karena terbawa oleh karakter tombak tersebut. Sekarang kita bergeser ke tuah ya. Tuah tombak piring lanang ya. Pada zaman dahulu, zaman kerajaan, tombak piring lanang merupakan senjata para panglima dan senopati perang ya. Terbawa dari tuah tombak ini akan membuat nyali musuh ciut seperti kehilangan kejantanannya ketika berhadapan dengan orang yang membawa tombak ini, sehingga dengan mudah bisa dikalahkan dalam pertempuran. Sedangkan untuk filosofi dari tombak piring lanang adalah sebagai sebuah pusaka, atau nama tombak piring lanang juga memiliki makna yang merupakan sebuah pesan ya, agar sebagai manusia hendaknya kita bisa meredam dan mengendalikan syahwat atau hawa nafsu kita yang disimbolkan dengan mengebiri kemaluan biri ing pelanangan, karena manusia yang paling baik ya, manusia yang sejati adalah manusia yang mampu mengebiri atau menghilangkan hawa nafsu keduniawian untuk dapat mencapai kesejatian. Sedangkan pada pamor, pusaka ini memiliki pamor wengkon isen ya. Pamor wengkon isen sendiri memiliki makna filosofis yang sangat mendalam ya, terkait dengan konsep wengkon yang berarti pagar, batas atau perisai. Dalam aspek ini, pamor wengkon isen tidak hanya mewakili fisik pagar, tetapi juga batas perlindungan terhadap hal-hal gaib. Menariknya, pusaka ini memiliki dua pamor atau dwi warna ya dalam satu wilah ya. Jadi sang empu memang dengan sengaja menciptakan pamor wengkon isen pada sebuah pusaka dengan harapan dan doa supaya pusaka ini mampu berfungsi sebagai perisai diri terhadap serangan-serangan gaib seperti teluh, santet, dan guna-guna yang diluncurkan oleh lawan atau musuh. Filosofi di balik pamor wengkon isen adalah bertujuan ya, agar serangan gaib tidak mampu meresap ke dalam tubuh ya, melainkan memantulkan kembali kepada pengirimnya. Untuk bentuknya sendiri bisa kita lihat wengkon isen, pamor wengkon isen ya, ini bentuknya seperti ini, garis yang melingkari sepanjang wilah pusaka ya. Kita lihat seperti ini, menciptakan simbol perisai, perlindungan serta tolak balak ya, atau sering juga disebut singkir sengkolo terhadap segala kejadian buruk ya. Sedangkan makna isen ya dalam bahasa Jawa mengartikan isian ya, merujuk pada isian pamor lainnya yang ada di dalam batas wilah keris, wilah pusaka ya.
entah itu tombak atau keris atau ageman yang lain. Sering dikenal juga dengan nama pamor tepen ya, atau lis-lisan ya. Jadi pamor ini sekilas memang tampak sederhana, akan tetapi memerlukan keterampilan tingkat tinggi dalam proses pembuatannya ya. Memahat pamor sejenis ini adalah sebuah seni yang tidak semua empu mampu menguasainya, karena memerlukan kemampuan untuk menciptakan dua pola pamor yang berbeda dalam satu wajah wilah pusaka ya. Baik, sekian dulu review saya tentang tombak biring lanang pamor wengkon isen ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.